Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GPDI Villa Melati Mas yang dikasih oleh Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga pada tahun 2021. Ibadah online service kita pada hari ini, minggu yang pertama akan disertai oleh perjamuan kudus, di mana roti dan anggur sudah dikirimkan ke alamat jemaat masing-masing. Namun apabila ada jemaat yang belum mendapatkannya, roti dapat digantikan dengan biskuit, anggur dapat digantikan dengan teh, jus atau air putih. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berseru, berdoa akan mendatangkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi berkat, menjadi rema. Dan kita dapat mengaplikasikannya ke dalam hidupan kita sehari-hari. Saya percaya kuasa Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan akan saudara rasakan di rumah masing-masing. Karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya undang bangkit berdiri jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul kembali melalui online service. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, firman-Mu akan terus bekerja, akan terus kami rasakan di rumah kami masing-masing. Sehingga kami dapat menikmati kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
Mari sama-sama sidang jemaat. Sebab dia hidup. Lebih dalam lagi. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami tidak gentar ya Tuhan. Ku tak gentar karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar
Hidup kami berarti sebab Engkau hidup ya Tuhan. Kami aminkan pujian kami saat ini. Hidup kami berarti berharga sampai saat ini karena darah-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat darah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang indah dan kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Saatnya kami akan diberkati lagi lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga. Hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret. Waktu begitu cepat berlalu dengan segala sesuatu yang sedang dan masih terjadi, yaitu kita sedang memasuki tahap-tahap vaksin-vaksin mulai disuntikan kepada setiap orang termasuk lansia-lansia yang ada. Mari saudara kasih Tuhan, tidak berlama-lama, di minggu pertama ini perjamuan Tuhan kita akan kembali jalani, di mana telah disediakan oleh keluarga Pak Bayosi. Terima kasih untuk Pak Yosi dan keluarga. Mari saudaraku, kita buka bersama Injil Matius pasalnya yang ke-26. Kita baca mulai ayat yang ke-36. Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dan setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi dari dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita semua tahu bahwa Yesus 3 kali berdoa. Berdoa saudaraku. Di mana yang pertama dia berkata, kalau mungkin cawan ini lalu. Lalu yang kedua dia berkata, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara kasih Tuhan, tidak mungkin Bapa menganulir keputusannya untuk menyerahkan anaknya untuk menebus dosa kita. Saudaraku, Yesus sebagai manusia, 3 kali dia berdoa agar kalau bisa sekiranya mungkin, biarlah cawan ini jangan diminum oleh dia. Cawan apa saudaraku? Cawan dosa. Dosa siapa? Dosa seluruh umat manusia dalam dunia. Nah, untuk itulah saudaraku, beban itu begitu berat, tekanan itu begitu berat saudaraku. Membuat Yesus dalam ayatnya yang ke-38 lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya saudaraku. Padahal memang dia harus mati. Tapi saudaraku, tekanan itu begitu luar biasa. Membuat Yesus saudaraku merasa gentar, merasa takut. Bahkan kalau kita membaca dalam Injil Lukas dikatakan bahwa peluhnya seperti darah saudaraku. Keluar. Saudara kasih Tuhan. Sekiranya mungkin cawan ini lalu. Tetapi sekali lagi, Bapa tidak mungkin mengalurir keputusannya. Apa yang sudah ditetapkan saudaraku, bahwa dia tidak ingin satu orang pun binasa. Seperti dalam surat Petrus.
Tetapi saudara kasih Tuhan, bagaimana untuk keselamatan ini saudaraku, kita masing-masing menentukan pilihan kita sendiri. Nah saudara kasih Tuhan, kita maju satu pasal. Pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45. Pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Tadi dalam pasal 26, Yesus berdoa saudaraku agar kalau bisa cawan ini lalu. Tapi seperti saya katakan saudaraku, tidak mungkin cawan ini lalu. Yesus harus siap untuk menerimanya. Yesus harus siap untuk meminum cawan itu. Nah saudara kasih Tuhan. Nah di tengah-tengah kondisi yang semakin berat saudaraku, tekanan-tekanan dosa saudara kasih Tuhan begitu menguasai saudara kasih Tuhan. Karena itulah detik-detik saudaraku, saat-saat yang krusial saudaraku. Bagaimana kalau sampai Yesus naik ke atas salib dan dia meninggal saudaraku, maka selesai sudah dosa. Semua dosa saudaraku sudah ditanggung di atas kayu salib. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah di tengah-tengah kondisi seperti saudaraku, sebagai manusia, secara manusia saudaraku, Yesus berseru. Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara kasih Tuhan. Berarti doa Yesus dalam pasal 26 dalam Injil Matius, saudaraku, itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Tidak diindahkan oleh Bapa. Dibiarkan saudaraku berlalu seperti angin. Oleh karena saudaraku dalam pasal 27, tidak tahan saudaraku, Yesus berseru, memanggil Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara kasih Tuhan. Allahku, Allahku, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, dia bukan saudara kasih Tuhan memanggil Bapakku, Bapakku, saudara. Bukan, tetapi dia berkata, Allahku, Allahku, saudaraku. Nah, disinilah saudara kasih Tuhan, fungsi Allah, saudaraku, dinyatakan. Fungsi Allah, saudaraku, yang menentukan segala sesuatu dinyatakan. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus berseru, memanggil nama Allah. Memanggil Allah, saudaraku. Tetapi kembali lagi, saudara kasih Tuhan, semuanya ini, saudaraku, dibiarkan berlalu seperti angin. Tidak diindahkan, saudaraku, oleh Allah, oleh Bapa. Dan saudara kasih Tuhan. Apa saudara kasih Tuhan menyebabkan saudaraku, Allah saudara kasih Tuhan begitu luar biasa. Sampai saudaraku rela memberikan anaknya yang tunggal saudaraku. Mari kita buka Yesaya pasalnya yang ke-59. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-59. Kita baca ayatnya yang pertama. Yesaya 59 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara kasih Tuhan. Ini bicara tentang doa, saudaraku. Bicara tentang, saudaraku, pengharapan. Namun saudara kasih Tuhan, saya ingin saudaraku membawa kedua ayat ini saudaraku kembali kepada Injil Matius pasal 26 dan 27. Saudara kasih Tuhan. Yang membuat saudaraku Bapa atau Allah saudaraku tidak mendengarkan saudaraku seruan Yesus saudaraku. Apa itu? Kejahatan kita. Yesaya 53 menerangkan kejahatan kita saudaraku. Dan lebih lanjut di sini dikatakan yang membuat saudaraku Allah tidak menjawab saudaraku seruan Yesus adalah dosa kita. Saudara kasih Tuhan. Dosa kita. Nah, dosa kita saudaraku, seperti tadi saya sudah katakan bahwa itu semua sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus saudaraku sudah menyelesaikan semuanya itu. Oleh karena itu dalam Injil Matius saudaraku dia katakan sudah selesai. Saudara kasih Tuhan, sudah selesai saudaraku. Jadi sudah selesai dosa manusia ditanggung di atas kayu salib. Dan saudara kasih Tuhan, dengan demikian maka Yesaya 59 ini saudara kasih Tuhan ayat 1 dan 2 saudaraku. Tidak lagi saudara kasih Tuhan berlaku. Berlaku saudaraku bagi saudara dan saya. Dengan catatan. Apabila saudaraku kita tidak mengulang
Dalam Yohanes 8, Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan saudaraku berzina, aku tidak merajam engkau dengan batu. Aku tidak melakukan penghukuman karena aku datang bukan untuk menghukum. Aku datang untuk menyelamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata kepada perempuan itu, jangan engkau berbuat dosa lagi. Saudara, firman itu juga berlaku untuk saudara dan saya. Oleh karena saudaraku, sekali lagi, Yesaya 59, saudara Tuhan, saya baca ulang ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara kasih Tuhan. Nah saudaraku, saya ingin mundurkan saudaraku, ini seperti tadi saya katakan bahwa ini kita tempatkan saudaraku seperti ketika Yesus berseru. Yang merupakan pemisah antara Yesus dengan Allah saudaraku adalah dosa kita. Adalah dosa kita saudaraku. Nah setelah dia menyelesaikan itu saudaraku berarti tidak ada lagi dosa yang menghalangi antara hubungan kita saudaraku dengan Allah. Tidak lagi saudaraku yang memisahkan saudaraku, dosa tidak lagi memisahkan antara kita saudaraku dengan Allah. Saudaraku, dulu hubungan saudaraku begitu erat. Tapi saudaraku karena dosa maka hubungan terputus. Dan Yesus saudaraku sudah menjadi salib bagi kita. Yesus sudah menjadi jembatan bagi kita saudaraku sehingga hubungan itu saudaraku kembali pulih. Nah saudara Tuhan, dengan demikian tidak ada lagi pemisah. Ingat saudaraku, tidak ada lagi pemisah. Nah saudara Tuhan, kejahatan saudaraku tidak lagi pemisah. Dosa saudaraku tidak lagi memisah. Semua saudaraku sudah dikuburkan saudaraku ketika kita dibaptis dalam air. Saudaraku. Semua saudaraku sudah dikuburkan. Tidak lagi saudaraku menghalangi kita untuk Tuhan mendengar doa kita saudaraku. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Ingat saudaraku, beri catatan saudaraku. Tidak ada lagi yang memisahkan antara kita dengan Allah. Tidak lagi saudaraku yang memisahkan saudaraku antara kita saudaraku dengan Tuhan. Baik kejahatan kita saudaraku maupun dosa kita. Nah oleh karena itu saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu kita saudara kasih Tuhan. Ibrani pasal 10 katakan kita harus saudaraku berdiri. Kita harus berani saudara kasih Tuhan. Datang menghadap hadirat Allah saudaraku. Ke ruang kudus. Itu saudara kasih Tuhan. Berarti sekali lagi saudaraku. Saya ingatkan bahwa tidak lagi jurang. Tidak lagi pemisah. Tidak lagi saudaraku apapun yang menyebabkan kejahatan kita dulu. Dosa-dosa kita dulu saudaraku. Nah untuk itulah saudara kasih Tuhan. Mari kita lanjutkan saudaraku pelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saudara Tuhan yang menjadi hak saudara? Apa saudara Tuhan menjadi kewajiban saudara? Mari kita teruskan saudaraku. Kita buka sekarang dalam Keluaran pasalnya yang ketiga. Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6. Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allahmu, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Saya baca ulang. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara kasih Tuhan. Bangsa Israel saudaraku di tengah-tengah tekanan saudaraku. Orang Mesir. Bangsa Mesir saudaraku. Mereka itu berseru-seru kepada Tuhan. Nah saudaraku, tadi Yesaya 59 katakan, tidak lagi jurang pemisah. Tidak lagi saudaraku yang memisahkan antara kita dengan Allah. Baik kejahatan kita saudaraku, maupun dosa-dosa kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa Yesaya 59 berkata bahwa itulah sebabnya doa kita saudaraku tidak lagi penghalang. Seruan kita saudaraku tidak lagi penghalang. Nah, Tuhan, kita lihat di sini saudaraku. Kita tahu bangsa Israel saudaraku adalah bangsa yang keras tengkuk saudaraku. Tetapi Allah saudaraku dengan kasihnya saudara kasih Tuhan. Ketika mereka saudara kasih Tuhan menderita saudara kasih Tuhan begitu kuat tekanan-tekanan dalam hidup itu saudaraku di Mesir. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah melihat penderitaan mereka.
Aku tahu apa yang sedang mereka alami, apa yang mereka sedang derita, saudaraku. Itulah Allah. Saudaraku, itulah Allah. Allah, saudaraku, tetap mengasihi mereka, saudara Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika mereka berseru, Tuhan berkata, aku mendengar. Haleluya. Aku mendengar, saudaraku. Nah, firman ini, saudara Tuhan, juga datang kepada kita. Ingat, saudaraku, tidak lagi jurang pemisah. Tidak lagi, saudaraku, yang kejahatan dan dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Oleh kita, saudaraku, seruan kita, saudaraku, doa kita, saudara Tuhan, sampai kepada Allah. Seperti bangsa Israel. Jadi, saudaraku, tempatkan, saudaraku, taruh firman ini dalam bagi kita. Dalam hidup kita, saudaraku. Kita berseru kepada Tuhan, saudaraku, dalam tekanan-tekanan hidup ini sekarang ini, saudaraku, kasih Tuhan. Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, bahwa aku mendengar seruanmu. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berseru pada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan tolong aku. Tuhan ini aku, saudara. Begitu berat tekanan-tekanan dalam hidupku. Saudara, serukan itu, saudaraku. Jangan berhenti-berhenti, saudaraku. Serukan itu. Ingat, firman Tuhan berkata pada kita pada hari ini. Tuhan mendengar seruan kita, saudaraku. Dia tahu, saudaraku. Dia lihat kondisi kita, saudaraku. Dia tahu apa yang dia harus perbuat, saudaraku. Oleh karena kasih Tuhan, dia berkata bahwa dia menturun, saudaraku. Dia turun dalam ayatnya yang ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara kasih Tuhan, luar biasa, saudaraku. Allah, saudaraku, turun sendiri, saudara kasih Tuhan. Bagaimana, saudara kasih Tuhan, dia turun, saudara, dia memakai Musa. Untuk apa, saudaraku? Melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Membawa mereka, saudaraku, keluar dari Mesir, saudaraku. Menuju apa? Ke suatu tanah yang luas, saudaraku, dan luar biasa, saudaraku. Yang penuh dengan susu dan madu. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Mari, saudara, tempatkan diri kita, saudaraku. Tidak lagi dosa, tidak lagi kejahatan. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita berseru, saudaraku. Tuhan mendengar, amin. Tuhan mendengar, saudaraku. Dan dia, saudara kasih Tuhan, turun tangan, saudaraku. Untuk apa? Melepaskan kita, saudaraku, dari penderitaan ini. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari tetaplah berseru, tetaplah percaya, tetaplah yakin bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Mari, saudaraku, kita lanjut. Dalam Keluaran 14. Keluaran pasalnya yang ke-14, kita baca ayatnya yang ke-10. Keluaran 14 ayatnya yang ke-10, kita baca, saudaraku. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada lagi kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan. Kita lihat di sini, saudaraku. Di depan laut Tiberau. Di belakang, saudaraku, pasukan Firaun. Seakan-akan, saudaraku, tidak lagi jalan keluar. Bagaimana, saudara Tuhan, mereka bisa, saudaraku, menempati, saudaraku, masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Kanaan itu, saudaraku. Bagaimana bisa? Di depan laut Tiberau, mereka masuk, saudaraku, mereka mati tenggelam. Di belakang, saudaraku, mereka mundur, mereka berbalik, saudaraku, maka ada pasukan Firaun. Mari, saudaraku. Kondisi seperti ini, saudara Tuhan, membuat mereka ketakutan. Bukankah, saudaraku, seringkali kita juga sedang mengalami seperti ini, saudaraku? Di depan kita, saudaraku, ada masalah, ada tantangan, saudaraku, dan sebagainya. Di belakang, saudaraku, segala satunya, saudaraku, tidak mungkin lagi kita hadapi, saudaraku. Bagaimana, saudara kasih Tuhan, kita bisa keluar dari kondisi seperti ini? Mari kita baca, saudaraku. Kita baca dalam pasalnya yang ke-14 tadi. Kita baca ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun
keretanya dan orangnya yang berkuda. Mari saudara kasih Tuhan. Allah menegur Musa, saudaraku, karena dia hanya berkata-kata, saudaraku, tapi tidak bertindak. Pada saudaraku pasal sebelumnya saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memberikan saudaraku tongkat kuasa kepada Musa. Sehingga apapun yang dilakukan saudaraku dengan tongkat itu saudaraku terjadi. Tapi saudara kasih Tuhan, Musa saudaraku hanya berseru-seru, memberikan motivasi saudaraku, tetapi dia saudara kasih Tuhan tidak bertindak. Mari saudara kasih Tuhan. Akhirnya saudara kasih Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku akan menyatakan kemuliaanku kepada siapa? Kepada Firaun dan pasukannya dan rakyatnya saudaraku, dan tentaranya. Saudara kasih Tuhan. Allah bekerja. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya saudaraku, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan saudara kasih Tuhan? Adalah dia saudara kasih Tuhan beralih. Dalam ayatnya yang ke-19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan ke belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saya kasih Tuhan. Saudara lihat bahwa ketika kasih Tuhan. Mereka mengalami satu kondisi suku berbahaya. Pasukan Firaun terus mengejar mereka. Bagaimana kasih Tuhan tiang awan itu suku beralih. Saudaraku, bergerak saudara kasih Tuhan. Bergerak saudaraku ke belakang. Sehingga saudaraku gelap semua. Tidak ada saudaraku orang dapat melihat satu sama lain. Saudara kasih Tuhan. Kemuliaan. Itu belum kemuliaan saudaraku. Itu baru perlindungan. Ingat, itu belum kemuliaan. Itu baru perlindungan. Nah, kemuliaan itu saudaraku kita baca ayatnya yang ke 21, saudaraku. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka itu air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu pagi, Tuhan yang dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara kasih Tuhan, kita lihat saudaraku. Ini baru kemuliaan. Membuat saudaraku kereta itu saudaraku tidak dapat bergerak. Susah untuk berjalan saudaraku. Susah untuk maju. Belum saudaraku kemuliaan yang sesungguhnya. Kita baca terus ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Meskipun seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara kasih Tuhan, kita lihat sini. Saudaraku, air itu berbalik saudaraku, menutupi mereka. Inilah kemuliaan saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita lihat saudaraku, tahap demi tahap bagaimana Allah menyatakan kemuliaan saudaraku. Yang pertama saudaraku, dia berkata, aku berjalan di depanmu. Aku membuka jalan bagimu, aku mensterilkan jalan bagimu. Saudaraku, lalu dengan tiang awan dan tiang api, saudaraku, dia bersama dengan bangsa Israel. Saudaraku. Lalu sang kasih Tuhan yang kedua, saudaraku, belum kemuliaan, saudaraku, adalah perlindungan. Ketika saudaraku bangsa pasukan Firaun semakin dekat, tiang awan itu saudaraku bergerak ke belakang, saudaraku, menutupi sang kasih Tuhan sehingga tidak dapat seorang pun melihat. Saudara kasih Tuhan, itu melindungi, saudaraku. Nah, yang ketiga saudara kasih Tuhan, kereta itu saudaraku, kereta Firaun dengan pasukannya saudaraku sukar untuk bergerak saudaraku. Lalu saudara kasih Tuhan yang terakhir, Allah saudaraku mengembalikan saudaraku air laut itu saudaraku, menutupi laut saudaraku kembali. Dan mereka saudaraku mati semuanya saudaraku. Tidak ada seorang pun yang selamat. Saudara kasih Tuhan, mari saudaraku,
berserulah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, saudaraku. Maka ia akan bertindak. Bagian saudara dan saya, saudaraku, adalah berdoa. Bagian saudara dan saya, saudaraku, adalah berseru-seru memanggil nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia akan menyatakan kemuliaannya untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari saudaraku kita lanjut. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-5. Mazmur 37 ayatnya yang ke-5 kita baca saudaraku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Haleluya. Serahkan saudaraku. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara kasih Tuhan. Kita berseru, kita berdoa saudaraku. Berarti kita menyerahkan saudaraku seluruh persoalan, seluruh masalah kita saudaraku, bahkan seluruh hidup kita. Nah kata hidup di sini juga dalam bahasa Ibrani dipakai kata derek saudaraku. Berarti saudaraku jalan kita, langkah-langkah kita saudaraku, dan segala perbuatan kita saudaraku. Jadi kita saudaraku berdoa, kita berseru saudaraku. Nah kita serahkan saudaraku seluruh hidup kita, masalah kita saudaraku, langkah-langkah yang kita akan jalani saudaraku kasih Tuhan. Jalan-jalan yang kita akan saudaraku tempuh. Segala saudaraku perbuatan-perbuatan kita saudaraku, kita serahkan pada dia. Dan kita, kalau kita sudah serahkan pada dia saudaraku, kita harus percaya. Kita harus percaya saudaraku. Maka dia akan bertindak. Haleluya. Tapi saudaraku kalau kita tidak menyerahkan saudaraku semua itu saudaraku, apalagi saudaraku kalau kita tidak percaya saudaraku, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita mengambil alih saudaraku kendali. Kita berkata aku serahkan saudaraku, tetapi kita memegang itu semua saudaraku, masalah itu. Kita saudaraku, jalan kita saudaraku, kita tentukan sendiri saudaraku. Langkah-langkah hidup kita saudaraku, kita tentukan sendiri saudaraku. Kalau perbuatan-perbuatan kita saudaraku, kita sesuaikan, tidak sesuai dengan firman Tuhan saudaraku, kita lakukan saudaraku. Berarti kita tidak percaya saudaraku bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Bagaimana mungkin dia bisa bertindak? Maka saudaraku, mari serahkan hidup kita. Serahkan jalan kita, serahkan langkah-langkah hidup kita, serahkan saudaraku perbuatan-perbuatan kita, dan percaya kepadanya, maka ia akan bertindak. Haleluya. Ayat 1 kita baca. Jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mari saudara kasih Tuhan. Tentunya saudara kasih Tuhan, Tuhan juga saudaraku ingin saudaraku kita bersih di hadapan dia saudaraku. Nah bagaimana saudara kasih Tuhan kita bersih saudaraku, kita jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah pancar kehidupan. Terus saudara kasih Tuhan, mari jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara kasih Tuhan. Jangan ikuti mereka. Ayat 6 kita lihat. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti terang. Saudara kasih Tuhan. Jalan kita, langkah kita, saudaraku, perbuatan kita, saudaraku, tingkah laku kita, saudara kasih Tuhan. Berbeda dengan ayat 1 saudaraku. Maka saudara Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Bagaimana dia bertindak saudaraku? Adalah dalam ayat yang ke-6. Bahwa ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Tuhan akan nolong kita saudaraku. Tuhan akan membela kita saudaraku. Apabila saudara kasih Tuhan, kita serahkan saudaraku langkah hidup kita. Kita serahkan saudaraku perbuatan kita. Kita serahkan saudaraku segala jalan-jalan kita saudaraku. Tidak seperti jalan-jalan orang yang jahat. Tidak seperti orang-orang yang berbuat curang saudaraku. Tapi saudara kasih Tuhan kita tahu bahwa segala sesuatu mereka lakukan itu karena mereka saudara kasih Tuhan mengabaikan Tuhan dengan kebenarannya. Oleh karena itu saudaraku kasih Tuhan, kalau kita saudaraku ingin mengalami kebenaran Allah saudaraku, ingin saudara kasih Tuhan kita ditolong, firman Allah berkata dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6, bahwa ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, hakmu seperti siang. Saudara kasih Tuhan, ada kewajiban, ada hak. Kewajiban kita saudaraku, serahkan langkah hidup kita, serahkan jalan kita, serahkan perbuatan kita saudaraku, jangan mengikuti saudara kasih Tuhan orang-orang yang berbuat fasik. Maka saudara Tuhan dia akan saudaraku memunculkan kebenaran kita saudaraku seperti terang. Seperti terang saudaraku. Kebenaran kita saudaraku akan dimunculkan seperti terang. Dan saudaraku kita akan menerima hak kita saudaraku seperti siang saudaraku. Siang. Amsal 4 ayat 18 saudara kasih Tuhan.
tertulis saudaraku bahwa jalan orang benar seperti fajar, saudaraku. Dari siang sampai siang tengah hari, saudaraku. Jadi saya kasih Tuhan, jalan orang benar, saudaraku, akan terang sampai rembang tengah hari, saudaraku. Nah, kalau kita kasih Tuhan menjalankan kasih Tuhan dalam kondisi seperti itu, maka hak kita, saudaraku, akan diberikan sampai seperti siang. Haleluya. Mari saudaraku, ayat 11 kita baca. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saudaraku. Ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Amin. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Karena kesejahteraan, saudaraku, yang berlimpah-limpah. Karena shalom, saudaraku. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ingat, saudara kasih Tuhan, saya ulangi. Kata shalom ini, saudaraku, ada segala sesuatu. Ada kesehatan, ada hati sukacita, saudaraku, ada gembira, saudaraku, dan ada prosperity. Ada, saudaraku, warisan negeri, saudaraku. Ada berkat Tuhan. Ada hak kita, saudaraku, yang kasih Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jalani hidup ini, saudaraku. Percaya, tidak ada lagi, saudaraku, kasih Tuhan yang memisahkan kita dengan Allah. Hak kita, saudaraku, kewajiban kita berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan. Maka saya kasih Tuhan, dia akan bertindak. Haleluya. Mari saudaraku kita lanjut. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Kita baca saudaraku, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin, saudaraku. Nah, kata serahkan ini, saudaraku, adalah meletakkan. Atau, saudaraku, lebih lagi, saudaraku, lebih dalam lagi adalah dikatakan buang, saudaraku. Buang, saudaraku. Jadi, saudaraku, bukan hanya serahkan, bukan hanya letakkan, saudaraku, tetapi buang. Buang apa, saudaraku Tuhan? Kekhawatiran kita, saudaraku. Jadi, saudaraku Tuhan, bukan lagi, saudaraku, serahkan, bukan lagi diletakkan, saudaraku. Bukan, tetapi dikatakan buang, saudaraku Tuhan. Lempar itu jauh-jauh, saudaraku. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu, buang segala kekhawatiranmu dalam doa. Maka ia akan memelihara kita. Dia yang memelihara kita, saudaraku. Nah, kata kekuatan ini, saudara kasih Tuhan, dalam bahasa Gerikanya, saudara kasih Tuhan, adalah bicara tentang kita khawatir, saudaraku, akan hidup ini. Kita khawatir akan nyawa kita, saudaraku. Mati hidup kita. Kita khawatir, saudaraku, adalah hati kita. Gunda gulana, saudaraku. Cemas, khawatir. Lebih lanjut, saudara kasih Tuhan, kita khawatir, saudaraku, adalah iman kita, saudaraku. Iman kita goyah, saudaraku. Seperti Yakobus pasal 1 katakan. Orang yang mendua hati, saudaraku, tidak akan menerima apa-apa. Terus kasih Tuhan. Jadi kata kuat ini, saudaraku, begitu kasih Tuhan luas, saudaraku. Begitu kasih Tuhan menguasai kita, saudaraku. Lebih lanjut dikatakan adalah tentang orang tua, saudaraku. Kita khawatir, saudaraku, kasih Tuhan, tentang orang tua kita, saudaraku. Kita khawatir, saudaraku, dengan segala satunya, kondisi mereka, saudaraku. Nah, lebih lanjut, saudaraku, adalah kita khawatir, saudaraku, dengan kesehatan kita, dengan tubuh kita, saudaraku. Kita khawatir juga, saudaraku, dengan jiwa kita, saudaraku. Kita khawatir juga, saudaraku, dengan keturunan kita, dengan anak kita, saudaraku. Kita khawatir, saudaraku. Dan oleh kata kasih Tuhan, itu tidak akan menambahkan segala sesuatu itu. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25, Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25, Yesus berbicara demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara Tuhan, kata kekhawatiran tadi dalam 1 Petrus pasal 5 sampai ayat 7, bahasa Gerika, saudaraku, begitu luas. Kita khawatir, saudaraku, dengan hidup. Kita khawatir, saudaraku, dengan mati hidup kita, saudaraku.
Kita khawatir saudaraku dengan hati kita saudaraku gundah gulana cemas dan sebagainya. Saudaraku. Kita khawatir saudaraku dengan orang tua kita saudaraku. Kita khawatir dengan kesehatan saudaraku dan sebagainya saudara kasih Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Mencakup semua yang tadi saudara ditulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi saudara kasih Tuhan, dia tahu saudaraku. Dia tahu akan hidup kita. Dia tahu kebutuhan kita, saudaraku. Saya akan tutup, saudaraku, kasih Tuhan dengan ayat yang ke-32. Saya akan tutup dengan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu, saudaraku, kita memerlukan semua itu, saudaraku. Tuhan tahu, saudara kasih Tuhan tahu dan Tuhan tahu. Kita perlu, saudaraku, semua itu. Kita perlu makan, kita perlu hidup, saudaraku, kita perlu minum. Kita perlu pakaian, saudaraku, kita perlu juga papan, saudaraku. Tuhan tahu semua itu. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bagaimana, saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Tidak lagi, saudaraku, yang memisahkan kita, saudaraku, dengan Allah. Semua, saudaraku, sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Tidak ada kejahatan, tidak lagi dosa. Apabila, saudaraku, kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku, tugas kita, saudaraku, adalah berseru. Tugas kita selalu ada berdoa. Berdoa dan memanggil nama Tuhan, maka dia akan bertindak. Dia akan lakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan. Dia sudah mati untuk saudara dan saya di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari hari ini saudara kasih Tuhan kita memperingati kematian Tuhan. Pengorbanan Yesus saudaraku di atas kayu salib. Dengan demikian saudaraku tidak lagi saudaraku yang menghalangi Tuhan untuk bekerja. Menjawab doa-doa kita. Ingat, tidak ada lagi yang menghalangi untuk Tuhan, Bapa, Allah saudaraku menjawab doa-doa kita. Saudara kasih Tuhan, tidak ada lagi kejahatan, tidak lagi dosa, saudaraku. Kita punya hak untuk menerima pertolongan Tuhan dan jawaban atas doa-doa kita. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, saya jemput saudara bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini, saudaraku. Saya percaya saudara sudah menyiapkan semuanya ini dan saudara sudah menyiapkan, saudaraku, untuk dibagikan kepada anggota keluarga saudara. Mari saudara kasih Tuhan. Mari Bapak-bapak, engkau sebagai imam, mari bagikan roti dan anggur ini kepada anggota keluargamu. Percayalah, sebab dia hidup, maka ada hari esok buat saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya. Oh rabata karamata kiramata karamata kayala mata kuramasada. Irabata kayala mata kiramata karamata. Taruh pengharapanmu pada Tuhan, sebab masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak ada kayak girang. Ingat, tidak lagi dosa yang menghalangi, tidak lagi kejahatan yang menghalangi. Allah akan menjawab doa-doa kita, akan mendengar doa-doa seruan kita, dan dia akan turun, saudaraku, untuk menjawab doa-doa kita, untuk melakukan segala sesuatunya. Dan Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan membuka jalan bagi kita, Tuhan akan, saudaraku, menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan meluputkan kita, dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila Tuhan tolong kami semua, agar kami tetap setia Tuhan. Kami berseru-seru memanggil Engkau, dan Tuhan kami berdoa, maka kami percaya Tuhan Yesus tidak lagi dosa, tidak lagi kejahatan yang menghalangi untuk kami Tuhan terima pertolongan-Mu. Dan Tuhan di tangan kami Tuhan Yesus ada roti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan tolong kami Tuhan, Engkau akan memberkati kami, melayakkan kami Tuhan untuk makan roti ini, untuk minum anggur-Mu Tuhan. Meminum tubuh darah-Mu, untuk kami Tuhan menerima pertolongan Tuhan, untuk kami menerima jawaban Tuhan, untuk kami menerima tindakan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, layakkan hamba-Mu untuk memimpin, layakkan Tuhan para imam untuk melayani, layakkan Tuhan kami semua Tuhan Yesus untuk menerima semuanya ini. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Demikian pula Tuhan Yesus, roti dan anggur ini Tuhan Engkau berkati dengan firman-Mu, sehingga menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum, sesuatu yang dari Tuhan terjadi, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima roti ini, lambang daripada tubuh-Mu, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok.
Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita angkat tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kau terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Cawan di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita datang pada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami sudah memperingati kematian-Mu, bahwa Tuhan Engkau rela berkorban untuk kami, agar kami Tuhan Yesus boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus semuanya ini. Kami percaya Tuhan kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Doa hamba-Mu Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam seluruh keberadaan aktivitas mereka sepanjang minggu ini. Ada perusahaan yang mereka jalankan, ada perusahaan di mana mereka bekerja, ada toko, ada restoran, ada makan, ada warung, ada bengkel, ada salon, ada home industry, ada pabrik-pabrik Tuhan yang membuat segala sesuatunya. Ada Tuhan Yesus juga usaha-usaha online. Mari Tuhan Kau berkati mereka dengan berkat rahmat anugerah kasih karunia-Mu. Rahmat-Mu yang baru setiap pagi, berkat yang Tuhan sediakan pada waktu mereka tidur, mereka akan terima semua itu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, baik dalam kota, di luar pulau, maupun di luar negeri, Engkau tetap iya dan amin adanya. Engkau akan memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, termasuk perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan mereka tumpangi. Baik darat, laut maupun udara Tuhan. Kemanapun tujuan mereka, Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan dari suatu lain tidak berkenan di hadapan-Mu, dari segala mara bahaya kecelakaan apapun, melainkan Tuhan yang menolong. Keluarga lepas keluarga, dari bayi-bayi Tuhan sampai opa-oma, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam pelindungan-Mu Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mereka yang Tuhan izinkan mengalami lama tubuh, kami percaya dari kebenaran firman-Mu, bahwa semua itu akan menyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakanlah bagi mereka Tuhan, dalam nama Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan sebagaimana sedia kala. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkat-Mu atas kami semua yang ada, berkat-Mu Tuhan atas sidang jemaat-Mu, berkat-Mu Tuhan atas tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan demi persembahan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan dalam ribahan mereka, sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, dengan demikian saya kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah penyertaan dan pengiriman daripada Roh Kudus, yang menyertai dan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tritunggal ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.